Al-Mawardi atau bernama panjang Abu Al-Hasan bin Habib Al-Mawardi adalah sosok yang memiliki pengaruh pemikiran politik dan menyumbang beberapa pemikiran di abad klasik dan pertengahan. Mawardi lahir di Basrah, Irak. Kehidupan Mawardi yang didominasi dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulat Bani Abbasiyah. Pada saat itu, Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad cenderung memiliki kekuatan yang lemah, sehingga banyak dari daerah-daerah yang dikuasai oleh Bani Abbasiyah dengan mudahnya melepaskan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah, sehingga memunculkan beberapa dinasti-dinasti kecil yang berhasil berdiri sendiri dan merdeka. Khalifah Bani Abbasiyah sendiri tidak dapat mengontrol fenomena ini, namun yang memiliki kuasa adalah para menteri-menteri Bani Abbasiyah yang umumnya bukan berasal dari bangsa Arab, namun berasal dari bangsa Turki dan Persia. Dengan kepandaian berpolitik Mawardi mampu mengikuti irama perpolitikan negaranya sehingga mampu menduduki jabatan-jabatan penting seperti menjadi hakim di berbagai kota, ketua Mahkamah Agung. Juga dengan kepandaian bernegosiasi, ia ditunjuk sebagai mediator perundingan. Ia juga memiliki beberapa karya-karya seperti Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Siyasah Al-Mulk, Qawanin Al-Wizarah, Adab Al-Dunya Wal-Adin, dan sebagainya. Beberapa pemikiran politik Islam Mawardi adalah sebagai berikut. Menurut Mawardi, konsep negara atau imamah digunakan untuk menggantikan konsep kenabian atau nubuah dan bertujuan untuk melindungi agama serta mengatur kehidupan di dunia. Pelembagaan imamah menurutnya adalah fardu kifayah, yaitu diibaratkan sebagai status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan. Tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini akan gugur. Sehingga dapat diartikan bahwa membuat kelembagaan berupa sebuah imamah dalam rangka menciptakan dan menjaga kemaslahatan adalah wajib. Sedangkan alat untuk mencapai cita-cita tersebut adalah negara. Maka hukum mendirikan negara adalah fardu kifayah. Pemikiran Mawardi yang lain juga adalah mengenai pemilihan kepala negara yang harus memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama ialah al-ikhtiyar, yang berarti orang yang berwenang untuk memilih kepala negara. Unsur yang pertama haruslah dicari orang yang adil dan memiliki wawasan yang luas agar dapat mempertimbangkan berbagai pertimbangan dan keputusan, sehingga dapat menentukan kandidat mana yang memenuhi sebuah kualifikasi menjadi kepala negara. Yang kedua adalah al-imamah, atau dapat diartikan sebagai orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara. Kemudian untuk persyaratan kedua ini juga harus adil, memiliki ilmu untuk berijtihad, sehat panca inderanya, memiliki kemauan menjalankan pemerintahan, berani melindungi kekuasaan Islam, berani berjihad memerangi musuh, dan keturunan Quraisy. Mawardi menjelaskan al-ikhtiyar dengan teorinya, yaitu al-hal wa al-aqd, atau dapat diterjemahkan menjadi orang-orang yang dapat melepas dan mengikat. Kepala negara dipilih berdasarkan kesepakatan dari orang-orang di dalamnya. Namun Mawardi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai prosedur pemilihan al-hal wa al-aqd tersebut, karena pada praktiknya mereka diangkat oleh kepala negara. Ini yang menyebabkan al-hal wa al-aqd tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suatu alat kontrol terhadap kepala negara. Terlebih lagi, Mawardi berpendapat bahwa kepala negara diangkat berdasarkan pada wasiat kepala negara yang sebelumnya. Selanjutnya, Al-Mawardi menjelaskan suatu proses pemilihan kandidat kepala negara. Untuk menentukan kandidat mana yang akan menjadi kepala negara, maka dilihat yang mana yang paling memiliki kualifikasi dalam mengemban amanat. Juga setelah melihat kualifikasi, maka harus dilihat juga kesediaannya. Dan untuk menjadi suatu kepala negara haruslah dimulai dengan kesadaran diri sendiri, dan tidak ada paksaan terhadap kandidat tersebut. Mawardi menyebut bahwa jabatan kepala negara merupakan suatu kontrak yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, baik kepala negara itu sendiri maupun masyarakat yang memilih kepala negara tersebut. Jika kandidat kepala negara bersedia dipilih, maka telah dimulai sebuah kontrak sosial antara kepala negara dan masyarakat yang diwakili oleh al-ikhtiyar, dan mereka melakukan bai'ah terhadap kandidat yang terpilih untuk kemudian diikuti oleh masyarakat Islam. Dari kontrak ini maka lahirlah suatu ikatan antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepala negara sebagai penerima amanah dan masyarakat sebagai pemberi amanah.
Menurut Mawardi, ada 10 tugas dan kewajiban kepala negara yang terpilih, yaitu yang pertama adalah memelihara agama. Yang kedua adalah melaksanakan hukum di antara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang dianiaya dan yang teraniaya. Yang ketiga adalah memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman. Yang keempat adalah menegakkan hudud. Yang kelima adalah membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari serangan musuh. Yang keenam adalah melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran Islam setelah diajak. Yang ketujuh adalah memungut harta fai dan zakat dari orang yang wajib membayarnya. Yang kedelapan adalah membagi-bagikannya kepada yang berhak. Yang kesembilan adalah menyampaikan amanah. Yang kesepuluh adalah memerhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharaannya terhadap agama. Dalam kaitannya dengan fungsi keagamaan, kepala negara yaitu sebagai pelindung agama. Kepala negara wajib melindungi agama dari ajaran-ajaran yang sesat dan kemudian memurnikan agama. Maka dari itu sangatlah penting untuk memiliki kepala negara yang memiliki kewibawaan yang sangat kuat sekaligus sebagai seorang tokoh agama. Sebaliknya, rakyat juga wajib taat kepada kepala negara selama ia menjabat. Ketaatan tidak hanya pada pemimpin yang baik saja, namun juga yang jahat atau fajir. Namun, Mawardi juga menegaskan kemungkinan umat Islam untuk tidak patuh kepada kepala negara. Yang pertama, yaitu pemimpin yang menyimpang dari keadilan atau berbuat fasik. Sifat ini dapat dilihat ketika seorang pemimpin lebih mementingkan hawa nafsu dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang kedua adalah kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya. Mawardi lebih menekankan pada hilangnya fungsi akal dan penglihatan yang sangat vital bagi kepala negara. Yang ketiga adalah pemimpin yang dikuasai oleh orang-orang dekatnya atau ditawan musuh. Bila tindakan orang-orang dekatnya yang lebih menuntun kepada hal-hal yang menyusahkan masyarakat dan banyak mudaratnya, maka harus diturunkan dari jabatan. Sementara itu, pemimpin yang ditawan musuh maka juga harus diturunkan dari jabatannya.